Bapak Ibu semua. Jadi mohon dukungannya supaya ini bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sekali lagi, jika ada keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko atas sambutannya dan semoga semangat serta pengantar dari Pak Eko tadi dapat menambah semangat kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, agenda kita pada pagi hari ini adalah yang diawali dengan materi dari Bapak Bandung Sapardi tentang monitoring evaluasi, analisa pelaksanaan anggaran, serta digital payment dan marketplace bulan Juni tahun 2024. Kepada Bapak Bandung kami persilahkan. Masa yang terhormat Bapak Kepala KPPN Mataram, Pak Eko Wahyu Sutomo, yang saya hormati juga Bapak-Bapak dari Sekretariat Cabang Mataram, yang saya hormati juga Bapak PPK, PPSPN, PPADP yang hadir di dalam forum kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sehat juga buat Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan ini kami untuk menyampaikan analisa kami tes nggak kuat Bapak di sini. Tes. Oke. Bapak-bapak dan Ibu,
Mohon izin. Maaf tadi ada sedikit gangguan jaringan. Karena banyaknya komputer yang terlibat nih ke dalam satu ruangan, rebutan jaringan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi kalau kita melihat dalam komposisi IKPA di bulan Juni tahun 2024, IKPA kita masih kita dapatkan nilai dengan sangat baik bapak-bapak dan ibu-ibu di angka 95,22. Dari nilai tersebut kita masih mendapati 3 nilai yang memang masih perlu perhatian, yaitu untuk deviasi halaman 3, kemudian adanya penyerapan anggaran, dan capaian output. Tentunya ini jadi perhatian kita semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mengingat deviasi halaman 3 ini memang menjadi PR kita selalu. Kita perlu perhatikan kembali terus-menerus bahwa harus ada kesesuaian penyerapan dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di dalam penyusunan halaman 3 DIPA-nya. Mohon kembali diperhatikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ya, terutama bagi pemilik DIPA yang sebenarnya realisasinya mepet-mepet gitu ya Bapak dan Ibu-Ibu. Ya, dijadwalkannya hanya pada bulan-bulan tertentu, ini akan menjadi perhatian karena memang deviasi halaman 3 ini nilainya cukup lumayan, masih terdapat selisih yang cukup besar, ya, masih 3 poin nih Bapak-Bapak dan Ibu. Nah, kemudian penyerapan anggaran kembali Bapak-Bapak dan Ibu di triwulan 2 atau semester 1 itu masih terjadi kekurangan penyerapan terhadap beberapa satker. Jadi berdasarkan surat kami yang tanggal 25 Juli untuk beberapa kuasa pengguna anggaran untuk beberapa satker, masih ada sekitar 9 satker yang realisasi belanja modalnya juga nol Bapak-Bapak dan Ibu. Di sini ada SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Nusa Tenggara Barat, kemudian penyediaan perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Lanal Mataram, KPU Kabupaten Lombok Utara, KPU Kota Mataram, dan KPU Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 419962, Korem 162, kemudian ada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 41994. Itu realisasi belanja modalnya sampai dengan tanggal 25 kemarin, kami tengarai masih minimal, Bapak-Bapak, masih nol. Nah, kemudian juga masih ada beberapa satker, sampai kira-kira ada sekitar 40-an satker, yang realisasinya masih di bawah 40%. Mohon Bapak-Bapak dan Ibu, para PPK, kemudian para pelaksana kegiatan, agar melihat kembali terhadap rencana, kemudian melihat kembali terhadap apa yang sudah dilakukan di dalam belanja modalnya, agar melakukan akselerasi sesuai dengan tahapan pekerjaan, agar dapat bisa direalisasikan pembayarannya. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, salah satu yang menjadi concern kita di tahun 2024 ini adalah mengenai cash management, mengenai cashless pembayaran secara non tunai ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi berdasarkan data yang kami dapati sampai dengan 30 Juni, transaksi CMS itu masih ada di 26.404 transaksi. Kemudian transaksi di JP1 239. Nah, ini mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kembali kami ingatkan selalu bahwa penggunaan CMS atau transaksi non-tunai agar dapat ditingkatkan kembali, mengingat ini adalah suatu hal yang menjamin dalam proses pembayarannya agar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak menggunakan tunai gitu tentunya ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, beberapa satker yang telah melakukan transaksi DJP antaranya adalah beberapa, ada 18, ada Pengadilan Negeri Mataram, KP Mataram Barat, kemudian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Mataram, Perencanaan dan Pengawasan Jalan, kemudian ada Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTB, KPP Raya, kemudian ada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, ada KPPN, kemudian ada KPKNL, ada Balai Karantina, Pengadilan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, kemudian Kanwil Perbendaraan, ada juga Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Mataram, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lombok Utara, kemudian BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini adalah beberapa satker yang telah melakukan aktivasi atau malah sudah melakukan proses transaksi. Diharapkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat juga melakukan proses transaksinya dengan menggunakan sarana GP untuk pembayaran atau penggunaan uang persediaannya. Nah, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selama sampai dengan bulan Juni dapat kami sampaikan bahwa layanan konsultasi tatap muka adalah sebanyak 578 pertemuan atau tatap muka. Kemudian HICSO adalah sebesar 1.082 tiket di Mensaksi Kemenku ID. Dan kemudian layanan konsultasi online-nya adalah 560 pertemuan online. Nah, ini masih banyaknya pertemuan tatap muka ini memang masih menjadi perhatian buat kami. Tentunya ini menjadi akan ada langkah-langkah yang kita ambil. Semoga tatap muka ini dapat kami atasi. Tentunya harapan kami adalah konsultasi bisa dilakukan secara online sehingga mengurangi dampak resiko tatap mukanya. Mudah-mudahan ini dapat kita kendalikan, terutama dalam hal ini kemarin itu tatap muka memang banyak dalam hal konsultasi gaji web ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, mudah-mudahan ini seiring dengan pemahaman yang makin meningkat di lingkup satker, harapan kami pertemuan tatap mukanya dapat berkurang. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam rangka pelaksanaan monitoring dan analisa indikator kinerja pelaksanaan anggaran KPPN, lingkup KPPN Mataram. Satu hal yang menjadi perhatian kita semuanya, mohon untuk dilakukan peningkatan terhadap transaksi cashless-nya ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Gunakan KKP, gunakan CMS, nah, kemudian juga dengan menggunakan sarana GP yang sudah kita bentuk. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jika mengalami kendala atau mau melakukan pendaftaran terhadap vendor ataupun jika ada transaksi yang belajar melakukan transaksi, silakan datang ke KPPN juga. Di sini kita sudah ada DJP Corner yang nanti dipandu oleh Mbak Dita dan Mbak Ica yang bisa membantu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk belajar tentang DJP ini. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mungkin yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti ada penyampaian mengenai proses administrasi terhadap pembuatan SKPP ya dalam rangka pensiun ini akan disampaikan juga oleh nanti Mbak Mada ya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Asa. Silakan Mbak Asa. Baik, terima kasih Pak Bandung atas materinya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memasuki materi kedua karena agenda utama kita pada pagi hari ini adalah untuk mendukung tetap optimalnya proses inovasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama antara aplikasi gaji web dengan aplikasi milik PT Taspen. Dan materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Mada Maharani. Kepada Mbak Mada kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aza. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar Mbak Mada. Ya, baik, terima kasih. Baik, mohon izin, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Mada Maharani dari Seksi MSKI KPPN Mataram, lebih tepatnya di CSO atau Customer Service Officer. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Mohon izin, apakah share screen saya sudah terlihat? Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi mengenai integrasi layanan pembayaran pensiun pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan integrasi layanan pembayaran pensiun pertama ini? Integrasi. Jadi pada layanan pembayaran pensiun pertama ini mengintegrasikan antara aplikasi yang dimiliki oleh Ditjen Perbendaraan, yaitu aplikasi gaji web, dengan yang dimiliki oleh Taspen, yaitu aplikasi TOS. Di mana proses integrasi ini akan memudahkan Bapak Ibu semuanya
agar tidak ada lagi dokumen-dokumen yang perlu diupload. Jadi yang diintegrasikan adalah metadatanya. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi. Sepertinya ada kendala, mohon ditunggu. Nggak masuk, Mas. Baik. Kita mulai dari latar belakang. Mengapa harus ada integrasi antara Gaji Web dengan aplikasi yang dimiliki oleh Taspen? Jadi kondisi yang dihadapi sekarang ini dan beberapa waktu belakangan terjadi delay penundaan pembayaran pensiun dikarenakan para pegawai yang telah pensiun itu masih harus mengurus beberapa dokumen. Mungkin beberapa pegawai tersebut mengalami kendala sehingga dokumennya masih belum tepat, sehingga berpengaruh juga terhadap tertundanya pembayaran pensiun dan juga mungkin JHT-nya. Nah, maka dari itu integrasi antara aplikasi gaji dan juga sistem TOS ini mempercepat dan pembayaran pensiun serta JHT-nya. Kemudian tentu saja karena langsung integrasi, tidak ada dokumen yang perlu diupload, sehingga menjadi simplifikasi terhadap proses bisnisnya. Kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, integrasi sistem antara aplikasi gaji dengan sistem TOS dan juga kemudahan bagi calon pensiunan. Karena ini juga nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu dari Satker, dari BPABP, PPK, dan juga KPA. Sehingga Satker membantu para pensiunan ini untuk melengkapi data-datanya. Karena seperti ditampilkan di layar, terdapat statistik jumlah pensiunan dari tahun 2016 sampai 2021, dapat kita lihat semua Bapak Ibu, terdapat penambahan terhadap jumlah pensiunan. Sehingga ini juga menjadi dasar bagi kami untuk nantinya mengembangkan sistem pensiun ini agar lebih mudah, termasuk salah satunya adalah SKPP nanti tidak hanya sebagai dokumen pensiun, namun juga sebagai dasar untuk pembayaran JHT. Selanjutnya, oke. Kemudian dasar hukum. Untuk dasar hukumnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan SKPP elektronik, yaitu menggunakan PMK nomor 178/PMK.05/2022 tentang tata cara penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Di mana untuk data-data dokumen pendukungnya masih berupa NIK, NPWP, data rekening, dan atau data lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun Bapak Ibu perlu diketahui bahwa trigger untuk mengurus dokumen-dokumen pensiun ini adalah SK pensiunnya. Sehingga apabila sudah ada SK pensiunnya, maka diharapkan untuk langsung mengurus data-data dokumen lainnya. Tapi seperti kita ketahui juga bahwa NIK, NPWP, data rekening ini juga telah terakomodir dalam Gaji Web dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ini yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan integrasi antara Gaji Web dengan Taspen dan Asabri. Oke, untuk percepatan penerbitan SKPP pensiun, ini mungkin boleh dicatat ya Bapak Ibu, bahwa untuk percepatan penyampaian SKPP-nya harus disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan terakhir pegawai yang pensiun melaksanakan tugas. Bagaimana jika lebih dari tanggal 10? Apabila lebih dari tanggal 10, maka tidak mengikuti mekanisme percepatan. Nah, mekanisme percepatan ini maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah nanti pembayaran pensiunnya akan terbit di bulan pensiunnya di tanggal 1. Jadi bukan di akhir-akhir bulan atau apa, tanggal 1 seperti dengan gaji saat pegawai tersebut masih bekerja. Lalu bagaimana dengan pembayaran-pembayaran terakhirnya? Kadang kan yang bikin jadi tertunda itu karena masih harus bayar kekurangan gaji, tukin, uang makan, uang lembur yang terakhir di bulan itu. Nah, ini ada kabar baik Bapak Ibu. Jadi untuk tukin, uang makan, uang lembur itu bisa dibayarkan langsung melalui LS Bendahara.
Jadi nggak perlu minta dispensasi dulu ke KPPN karena dispensasinya sudah diberikan secara terpusat. Jadi nanti jangan dijadikan penghalang, nanti langsung saja pakai les bendahara dan boleh SKPP-nya ada duluan sebelum uang makan dan lain-lainnya. Namun untuk kekurangan gaji, karena terkait dengan kenaikan pangkat pengabdian juga, untuk kekurangan gaji masih harus pakai gaji web seperti biasanya dan harus sudah dibayarkan sebelum SKPP. Sehingga mungkin itu yang menjadi perhatian ya Bapak Ibu untuk mengikuti mekanisme percepatan paling lambat di tanggal 10 bulan terakhir pegawai melaksanakan tugas. Baik, selanjutnya ini adalah proses bisnis percepatan layanan yang masih existing, yang masih sebelum ada integrasi, di mana satuan kerja mengurus SKPP-nya, lalu nanti disahkan oleh KPPN, kemudian baru lanjut ke Taspen dan Asabri, di mana nanti Taspen dan Asabri melakukan validasi atau verifikasi sesuai dengan ketentuan. Lalu setelah itu, calon pensiunan akan mengurus ada 7 dokumen hard copy. Di antaranya yang pertama, pengisian formulir permintaan pembayaran atau FPP. Kemudian ada juga fotokopi SK pensiun atau pertimbangan teknis. Kemudian SKPP, kemudian ada pas foto suami dan istri, kemudian ada fotokopi KTP SIM, fotokopi buku rekening, dan juga fotokopi NPWP. Ini diurus sendiri ya Bapak Ibu sama calon pensiunan. Seringkali calon pensiunan ini kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen ini, sehingga menjadi tertunda dalam pengiriman ke Taspennya, dan tentu saja pembayarannya jadi ikut tertunda juga karena nyampeinnya tertunda. Maka dari itu, hadirlah sistem integrasi di mana satuan kerja melakukan proses penerbitan SKPP yang tadi paling lambat di tanggal 10 dan juga penginputan data FPP. Ini penginputan data hanya data-datanya saja ya Bapak Ibu, tidak ada mengupload dokumen apapun. Data pendukungnya juga nggak ada. Ini dilakukan oleh Satker melalui gaji web, kemudian untuk SKPP-nya disahkan dulu oleh KPPN dan nanti tersampaikan ke Taspen dan Asabri sesuai dengan mekanisme biasanya. Namun untuk FPP-nya ini nanti tidak melalui KPPN, melainkan langsung ke Taspen, jadi langsung ke sistem TOS-nya. Nanti kalau memang data-datanya sudah benar, maka langsung divalidasi dan akan dilakukan pembayaran. Untuk implementasinya, ini dibagi 2 tahap ya Bapak Ibu. Tahap 1 ini sudah berlaku di bulan Juli untuk yang pensiun di bulan Agustus, namun ini hanya berlaku bagi KL yang di instansi pusat, tidak punya kantor vertikal. Nah, untuk tahap 2 adalah KL-KL yang memiliki unit vertikal. Tahap 2 ini dilaksanakan di bulan depan, di bulan Agustus, untuk yang pensiunnya di bulan September. Nah, ini ada daftar KL-KL yang masuk ke tahap 1 dan tahap 2 ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat daftar-daftarnya, mungkin sini terdapat KL-nya Bapak Ibu semuanya. Perlu disampaikan untuk tahap 2 ini, semua kementerian lembaga yang memiliki instansi vertikal kecuali Kementerian Keuangan dan juga TNI Polri. Untuk kedepannya, Kementerian Keuangan dan juga TNI Polri akan menggunakan mekanisme integrasi ini, namun sampai saat ini masih dikembangkan lebih lanjut oleh tim kantor pusat, dan nanti akan dikabarkan lagi lebih lanjutnya bagaimana. Namun akan menggunakan mekanisme ini juga. Oke, selanjutnya ini recap-nya ya Bapak Ibu, rangkumannya apa saja sih jadinya yang harus dilakukan oleh kementerian lembaga. Yang pertama, dari kementerian lembaga atau dalam hal ini Satker, perlu memastikan kebenaran data dari yang telah direkam pada aplikasi gaji modul Satker. Di antaranya data SK pensiun, kemudian nomor rekeningnya, nomor HP, data keluarga. Nah, ini menjadi penting ya Bapak Ibu karena sering ditemukan kesalahan di data keluarga. Kemudian dalam hal terdapat kekurangan gaji karena kenaikan pangkat pengabdian harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan mekanisme interkoneksi seperti biasanya. Kemudian yang kedua, segera menerbitkan SKPP pensiun dan melakukan updating data FPP pada aplikasi modul gaji Satker. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, untuk SKPP-nya
paling lambat di tanggal 10 dan juga untuk FPP-nya paling lambat di tanggal 15 agar bisa mengikuti mekanisme percepatan cair di awal bulan atau lebih tepatnya di tanggal 1. Kemudian yang ketiga, secara berkala melakukan monitoring SKPP dan FPP pada fitur monitoring aplikasi gaji. Jadi nanti ada fitur monitoring aplikasi gaji di mana nanti PPABP, PPK, dan juga KPA bisa memonitoring ini sudah sampai mana tahapannya. Kemudian yang keempat, berkoordinasi dengan kantor PT Taspen cabang setempat apabila terdapat data yang perlu diperbaiki atau dilengkapi pada aplikasi gaji. Kemudian yang kelima, mempedomani petunjuk teknis perekaman data dukung, kelengkapan pensiun pada aplikasi gaji melalui tautan SID Gaji Satker. Jadi di sini sudah ada juknisnya, data dukung dan lain-lainnya dalam satu website ya. Kemudian penyelesaian pembayaran hak keuangan pegawai bulan terakhir sebelum memasuki usia pensiun seperti uang makan, uang lembur, dan tukin dapat dibayarkan melalui SPMLS Bendahara tanpa adanya dispensasi dari KPPN karena sudah terdapat dispensasi secara terpusat. Baik, mungkin untuk materinya sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan coba mempedomani juknisnya ya untuk melihat teknisnya di aplikasi nanti seperti apa. Oke, baik. Jadi ini untuk teknis perekaman di aplikasinya itu melibatkan dua user ya Bapak Ibu secara umum. Yang pertama adalah user PPABP dan juga user KPA. Kita masuk dulu ke user PPABP. Jadi nanti di user PPABP dimulai dengan merekam atau mengubah SK perubahan. Seperti merekam SK biasanya, kita klik di menu pegawai, kemudian diklik data pegawai, lalu masukkan nama pegawai yang akan dilakukan perekaman, dan di kolom aksi, klik detail, klik perubahan untuk merekam SK-nya. Kemudian diklik tombol rekam dan isian kolom SK sudah tersedia dan diisi sesuai dengan data pegawai pensiun yang bersangkutan. Apabila nanti seluruh kolom telah diisi, diklik tombol simpan dan dipastikan dipilih default atau 1 yang menunjukkan bahwa SK tersebut adalah SK terakhir. Selanjutnya, rekam atau ubah data keluarga. Masih di menu yang sama, diklik detail, kemudian diklik keluarga. Nah, ini yang menjadi penting ya Bapak Ibu, karena nanti ini akan berhubungan juga dengan pengisian FPP-nya. Supaya ikut percepatan, dipastikan data yang dikirimkan benar, supaya nanti PT Taspen juga memverifikasinya mudah dan langsung sehingga tidak terjadi delay pembayaran, bisa tercairkan di tanggal 1. Setelah klik menu keluarga, maka akan keluar RUH data keluarga sebagaimana pada gambar. Lalu lakukan penyesuaian data, apabila mau diubah, klik ubah data. Lalu apabila ada ketidaksesuaian, maksudnya ada yang belum ada di sini, itu bisa diklik yang warna biru, aksi rekam. Kemudian apabila sudah selesai merekam atau mengubah data keluarganya, isi kelengkapan pensiunnya. Jadi ini ada menu tambahan ya Bapak Ibu. Di paling bawah itu nanti ada tulisannya kelengkapan pensiun. Itu diklik, kemudian akan muncul data-data seperti ini. Ada data pokok, SK pensiun, keluarga, dan kantor bayar. Kita mulai dari data pokok terlebih dahulu. Ini ada data-data yang wajib diisi. Nanti apabila datanya misalnya belum diisi secara lengkap saat Bapak Ibu klik simpan, maka akan ada semacam notifikasi error bahwa data bla 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 belum dilengkap, sehingga ini diisikan sesuai dengan SK pensiunnya. Setelah data pokoknya direkam, lanjut ke SK pensiun, diisikan nomor agenda SK-nya, nomor SK-nya, TMT-nya, dan juga jenis pensiunnya. Dipastikan ini sesuai dengan SK pensiun ya Bapak Ibu. Kemudian keluarga. Nah ini dipastikan juga sama dengan data keluarga yang diisi tadi. Selanjutnya mengisikan kantor bayar.
Nah, ini diisikan kantor bayarnya ya Bapak Ibu, kantor bayar untuk banknya. Untuk alamatnya, di sini masih belum ada alamat ya, baru sampai nama cabang mitranya saja. Baik, kalau begitu ini nanti diisikan sesuai dengan kantor bayarnya, lalu diklik simpan. Nah, ini ada tambahan lagi Bapak Ibu, setelah mengisi simpan yang ini akan ada muncul kolom detail keluarga kuliah seperti ini. Nah, jadi apabila masih ada keluarga yang masih kuliah atau tertanggung, mohon dipastikan untuk diisi di kolom yang ini. Kemudian apabila sudah diisi semuanya dan sudah dirasa lengkap, klik simpan dan klik kirim ke KPA. Selanjutnya proses di PPABP selesai, kita langsung masuk ke proses di user KPA. Masih di menu yang sama juga, nanti di user KPA, klik pegawai, kemudian klik data pegawai, dan klik tombol detail, lalu klik lagi kelengkapan pensiun. Di sini nanti akan muncul pop-up data-data yang sudah diisikan oleh PPABP tadi, lalu akan muncul kolom aksi, diklik, lalu nanti akan ada warning apakah akan menyetujui, bisa diklik iya, lalu klik setujui apabila memang data-datanya sudah benar. Nah, setelah klik setujui ini, KPA masih bisa, misalnya mau berubah pikiran gitu ya, itu masih bisa ditolak dan juga dikembalikan ke PPABP. Namun, apabila sudah mengirim data pokok, maka dari KPA sudah tidak bisa mengembalikan lagi ke PPABP, sehingga ini adalah proses yang penting ya Bapak Ibu, dipastikan data-datanya sudah benar semuanya. Setelah mengirim data pokok, KPA juga mengirim data keluarga dengan mengklik tombol aksi yang berwarna hijau dan juga klik kirim. Nah, ini untuk proses pengiriman FPP-nya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi rangkumannya mengisi data-data di data pegawai di user PPABP, lalu nanti di user KPA melakukan pengecekan, lalu melakukan aksi dengan simpan, setujui, dan kirim. Oke, selanjutnya adalah penerbitan SKPP. Kalau penerbitan SKPP ini sudah seperti yang biasanya ya, belum ada perubahan. Seperti biasanya di menu monitoring layanan pensiun, dan lain-lainnya. Ini mungkin karena fokus ke materi integrasinya ya. Jadi kalau untuk SKPP-nya masih seperti biasanya, belum ada perubahan, namun ada tambahan untuk FPP-nya tadi. Sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, untuk mengikuti percepatan, SKPP-nya maksimal dikirimkan di tanggal 10, FPP-nya maksimal dikirimkan di tanggal 15. Pastikan data-datanya benar. Lalu untuk pembayarannya tidak perlu menunggu semuanya selesai terlebih dahulu sebelum membuat SKPP, karena tukin, uang makan, uang lembur bisa dilakukan pembayaran melalui LS Bendahara tanpa dispensasi. Namun untuk menjadi perhatian, kekurangan gaji karena pangkat pengabdian harus sudah diselesaikan sebelum SKPP karena masih menggunakan mekanisme gaji web. Baik, mungkin sampai di situ materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan materi dari Taspen Mataram. Baik, kalau begitu saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mada atas materinya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk melengkapi materi dari Mbak Mada pada pagi hari ini yang telah disampaikan, kita juga telah menghadirkan narasumber kita dari PT Taspen Persero Mataram. Nah, untuk semakin lebih jelasnya lagi, kalau tadi adalah dari segi sisi gaji web atau dari segi yang bisa dilakukan oleh Satker, dan ini selanjutnya adalah inovasinya adalah integrasi dengan aplikasi di PT Taspen Mataram. Lalu kita akan cari tahu lebih lanjut seperti apa sih kalau dari sisi PT Taspen Persero Mataram. Kepada Mas Febrian kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas ya Bapak Ibu? Siap, sudah Mas. Baik, terima kasih. Selamat pagi yang terhormat Bapak Eko selaku Kepala KPPN Mataram, yang terhormat Bapak Ibu pejabat KPPN, yang terhormat Bapak Ibu pejabat instansi vertikal di seluruh wilayah NTB, yang kami hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi, digitalisasi, dan integrasi layanan pembayaran pensiun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak KPPN Mataram yang sudah menyelenggarakan sosialisasi ini berjalan dengan baik. Dan kami izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Febrianur Sidatama. Saya di bagian kepesertaan aktif ditugaskan untuk mensosialisasikan terkait dengan integrasi layanan pembayaran pensiun PNS pusat dari pihak Taspen. Tadi sudah banyak dan dijelaskan oleh Mbak Mada terkait dengan teknis dan panduan untuk proses dalam melakukan klaim secara integrasi. Nah, baik kita mulai saja. Sebelumnya kami buka, izinkan saya memperkenalkan profil company kami. Jadi Taspen didirikan tahun 17 April 1963, merupakan BUMN yang mendapat tugas dari pemerintah Indonesia untuk mengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara, pejabat negara, P3K, dan tenaga honorer pada instansi pemerintah. Kami juga memiliki 57 kantor cabang di seluruh Indonesia, dan kami dibantu oleh 45 mitra bayar yang mana tersebar di 15.263 titik layanan, yang mana terdiri dari bank dan kantor pos. Kemudian kami memiliki jumlah karyawan sebesar 1.641 karyawan, dan beberapa aplikasi yang sudah kami kembangkan, yaitu ada New SIM Gaji, layanan klaim otomatis, Taspen 1 Hour Service, dan enrollment ataupun autentikasi. Dan kami memiliki beberapa Taspen Group, yang mana ada Taspen Life, Taspen Property, dan Mandiri Taspen. Selain itu, kami mengelola produk ada 4. Yang pertama ada tabungan hari tua, yang kedua ada pensiun, yang ketiga ada jaminan kematian, dan yang keempat adalah jaminan kecelakaan kerja. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar atau sudah pernah mengikuti sosialisasi dari Taspen ya. Baik, kita next. Ini adalah aplikasi kami untuk pembayaran klaim pensiun selama ini. Jadi Bapak Ibu yang aktif ketika akan pensiun itu ada 2 langkah dalam melakukan klaim atas pensiunnya. Yaitu yang pertama bisa melalui digital, itu melalui tos.taspen.co.id, dan bisa melalui offline ataupun datang ke kantor Taspen. Namun di perjalanannya banyak terdapat kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu soal mungkin jarak, kemudian transport, dan pemberkasan yang mungkin akan berulang ketika persyaratan itu tidak lengkap, dan itu memakan waktu dan tenaga kepada pesertanya. Kemudian dari sisi online juga terdapat kendala yang mana tidak semua dari peserta kami yang akan pensiun itu memahami terkait dengan digital Taspen 1 Hour Service ini. Jadi akhirnya dari pihak peserta itu datang ke kantor, dan itu memakan waktu dan memakan biaya ataupun transportasi. Dan kerjasama antara KPPN dan Taspen ini sangat-sangat baik pada sisi Taspen ya, dan ini dapat meningkatkan kemudahan kepada para peserta dalam menerima manfaat hak pensiun tabungan hari tua. Nah, dan ini adalah aplikasi dari kami. Ini sama seperti TOS, namun ini by aplikasi smartphone, bisa juga
di-download melalui Play Store ataupun App Store. Itu juga bisa untuk dilakukan klaim secara online, Bapak Ibu. Dan beberapa fitur lainnya yang terkait dengan Taspen. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin mengetahui segala informasi itu dapat mendownload di aplikasi Andal by Taspen. Nah, sebelum kita masuk ke kelanjutan dari Juknis dari KPPN, mohon maaf, dari aplikasi SIM Gaji Web yang dari keuangan, ini kami jelaskan secara fisiknya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini adalah FPP atau formulir permintaan pembayaran. Nah, di formulir permintaan pembayaran itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah adanya permintaan surat keputusan pensiun. Lalu yang kedua ada SKPP yang diterbitkan oleh BKN biasa kalau ataupun kementerian apabila dari PNS vertikal. Yang ketiga ada KTP, kemudian buku rekening dan fotokopi NPWP serta SKS apabila anak berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Jadi cukup memakan banyak file fisik ya Bapak Ibu apabila melakukan klaim secara manual ataupun offline. Dan ini adalah formulir permintaan pembayarannya. Jadi dari pihak peserta itu menuliskan segala biodata yang dimintakan oleh Taspen, yang mana ada nama, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya, itu ditulis dan ditandatangani oleh pemohon, yaitu peserta yang akan pensiun. Ini cukup memakan waktu dan ketidakefektifan ketika mengajukan klaim kepada PT Taspen. Sehingga terbitlah inovasi yang bagi saya sangat-sangatlah baik dan bagus ke depannya untuk mempermudah para peserta dalam menerima manfaat secara otomatis dan ketepatan waktunya secara cepat. Oke, baik. Nah, dari yang dijelaskan oleh Mbak Mada tadi, itu di pihak kami itu akan masuk ke dalam aplikasi TOS. Yang mana di aplikasi TOS itu kami bisa melakukan monitoring terkait data yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu selaku Satker yang akan masukkan data-data tersebut. Yang mana ada yang pertama ada 5 poin penting. Yang pertama adalah FPP, yaitu formulir permintaan pembayaran. Jika kita kembali lagi ke aplikasi keuangan, itu ada di RUH FPP kalau saya tidak salah. Di sana dimasukkan segala biodata yang mencakup biodata dari peserta tersebut. Sama seperti di slide yang saya tampilkan ini. Ada nama, terus tanggal lahir, NIP, alamat, kelurahan, kecamatan, nomor KTP, dan lain-lainnya. Nah, ini jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Namun apabila pun salah, kami juga bisa memonitoring dan mengembalikan kembali ke user yang mengajukan. Lalu yang kedua itu adalah SKPP. Jadi SKPP ini nanti dimasukkan datanya sesuai dengan SKPP yang sebenarnya. Karena di kami akan juga melakukan pengecekan by fisik yang sudah diintegrasikan dalam data SKPP pada aplikasi TOS. Lalu yang ketiga yaitu SK pensiun. Di SK pensiun ini juga nanti akan bisa ditampilkan atau di-preview di aplikasi kami, itu akan terlihat SK secara fisiknya. Walaupun dari aplikasi keuangan menampilkan secara metadata ataupun angka. Jadi nanti akan kami bandingkan sesuai dengan SK yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir misal pun nanti terjadi kesalahan, maka kami akan mengkoreksi dan memverifikasi serta mengembalikan apabila ada kesalahan, misalnya terdapat kesalahan secara penulisan. Namun
dari pihak kami yakin bahwasanya apabila itu sudah terintegrasi dan sudah dilakukan secara ambil data secara otomatis, itu kemungkinan kecil tidak ada kesalahan secara signifikan. Nah, yang keempat yaitu rekening Bapak Ibu. Nah, untuk rekening ini itu adalah nomor rekening dari pesertanya mau dibayarkan ke bank apa. Namun kami juga ini menjadi poin penting karena terkadang PNS ini memiliki tanggungan ataupun kewajiban Bapak Ibu yang mungkin tidak diketahui oleh user penginput data tersebut gitu. Jadi ketika peserta itu memiliki kewajiban, namun yang diajukan adalah rekening yang bukan yang memiliki kewajiban tersebut, ataupun mohon maaf saya sebutkan yaitu hutang di bank, itu akan tertolak secara otomatis di sistem kami Bapak Ibu. Dan itu akan langsung mengikuti sesuai dengan rekening di mana peserta itu memiliki pinjaman ataupun kewajiban. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu surat keterangan sekolah atau bisa juga disebut surat keterangan kuliah Bapak Ibu. Jadi poin kelima ini juga cukup penting karena untuk usia 21 sampai dengan 25 tahun itu wajib melampirkan surat keterangan kuliah ataupun surat keterangan sekolah dengan catatan belum menikah dan belum bekerja. Nah, ini cukup penting untuk dilampirkan ataupun dimasukkan datanya karena di SKS ini itu yang menentukan tunjangan atas anak dari pesertanya. Jadi ada 5 poin penting ini Bapak Ibu untuk bisa menjadi perhatian dalam melakukan penginputan data. Nah, dari sisi taspen ini ada 2 kali verifikasi Bapak Ibu. Jadi verifikasi pertama itu dilakukan oleh kantor cabang, yang mana kantor cabang ini kalau di wilayah NTB ada di Mataram Bapak Ibu. Nanti dari kami yang akan memonitor segala data yang sudah diinputkan melalui SIM web keuangan. Nah, nanti kami akan melakukan, kalau di sini ditampilkan yaitu aksi, kami akan mengecek segala data yang sudah dimasukkan, mulai dari FPP, SKPP, SK pensiun, rekening, dan SKS. Nah, kebetulan data yang saya sajikan ini memang tidak memiliki tunjangan anak ataupun SKS, sehingga klaim ini tetap bisa diproses, walaupun di sini keterangannya belum lengkap. Nah, apabila terdapat ketidaklengkapan atau kesalahan data, itu bisa kami kembalikan dan kami akan memberikan keterangan sesuai dengan kekurangan yang ada pada sistem ataupun yang ada pada data yang telah diajukan. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan, mohon izin suaranya. Oh, sebentar. Oh, ini ya. Oh, pakai tethering manual? Iya, tadi. Oh iya. Tethering manual. Oh, sudah. Mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit gangguan teknis. Jadi itu adalah 5 poin penting Bapak Ibu yang perlu dilakukan perhatian. Yang pertama yaitu FPP, SKPP, kemudian SK pensiun, rekening, dan surat keterangan kuliah. Nah, di sini saya ingin membuka sesi diskusi ya. Apabila mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman KPPN juga misalnya ada pertanyaan, kita bisa saring diskusi di mana nanti akan terjadi masa transisi yang mana pasti akan banyak pertanyaan. Jadi seperti itu, kami buka sesi pertanyaannya. Terima kasih.
Terima kasih Mas Febrian atas materinya dan penjelasannya terkait proses aplikasi di PT Taspen. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan bagaimana tentang proses inovasi integrasi aplikasi ini secara lebih detail. Silakan bagi Bapak dan Ibu, pertanyaan dapat diajukan baik ke Mbak Maga, narasumber pertama kita, dan juga ke Mas Febrian. Pertanyaan dapat juga dilakukan melalui raise hand atau melalui kolom chat di Bapak dan Ibu. Silakan. Bisa jelas betul. Itu dari KPPN, Pak. Misalnya ada pertanyaan dari pihak KPPN. Saya disconnect, Pak. Nah, silahkan Bapak Eko Syam Budianto ya. Kelihatannya melakukan raise hand. Bisa langsung saja Pak pertanyaan yang mau diajukan. Dipersilahkan. Yang tadi. Iya, kita keluar semua ini. Ada Bang? Disampaikan lagi at your pick dulu. Pak Eko mungkin bisa open mic Pak Eko. Soalnya suaranya belum masuk. Belum masuk. Coba pakai.
Nah, bisa nih, tes. Udah bisa ya Mbak Ajah ya? Oke, siap. Saya mau nanya nih, Mas, misal nih, SK sudah keluar, ya kan? Terus saya tahu itu Mohon izin Pak, SK-nya bisa salah. dulu. Oh, ya izin tanya nih. Misal ya, saya tahu SK-nya sudah keluar. Kemudian saya lihat itu ada salah gitu ya. Boleh nggak kami ngajuin dulu berdasarkan SK yang salah ini nanti diralat? Atau harus nunggu ralat SK-nya baru bisa kita ajukan proses untuk layanan pensiun pertama ini atau gimana? Baik, Mungkin itu aja sih. untuk kesalahan SK-nya ini seperti apa, Pak? Karena terkadang kalau misalkan kesalahan di gaji pokok, ini memang harus Heeh. diralat terlebih dahulu, Pak. Oh gitu. Kalau misal nih, eh, salah tanggal kapan gitu, kapan mulai apa namanya masa pensiun kan nanti gajinya datanya beda ya. Berarti itu nggak bisa ya. Harus tetap nunggu diralat dulu baru saya boleh ngajuin gitu ya. Atau Iya, boleh betul, ngajuin. Pak. Oh, Betul. oke Jadi oke memang oke. untuk SK ini harus sesuai dengan data yang sebenarnya karena itu yang menjadi patokan kami atau panduan kami dalam Oh, memberikan manfaat tersebut gitu. Kalau misalkan TMT seperti TMT pensiunnya ternyata salah dari tanggalnya, maka itu hmm. mempengaruhi nilai manfaatnya juga, Pak. Gitu. Oh. Nah, kalau misalkan nih, saya nanti misalkan dapat pangkat pengabdian di SK-nya kan belum ada tuh kesalahannya. Boleh nggak diajuin dulu? Atau harus nunggu nanti ada SK pangkat pengabdian macam-macam baru diajuin? Nah, kemarin sempat terjadi hal seperti itu, Pak, dari pihak KPPN. Jadi memang untuk hal ini karena masih masa transisi, Pak ya. Iya iya. Jadi untuk pengajuannya itu sementara terhold. Jadi Oh bisa diajukan namun melampirkan surat keterangan pembayarannya, Pak. Jadi kita oh bisa bayarkan sesuai dengan pangkat pengabdian. Jadi masih belum oh. secara otomatis melalui sistem keuangan tersebut, gitu, Pak. Gitu. Oke oke oke. Terima kasih. Tapi Mungkin itu ya dari saya, Mas. Oke. siap, Pak. Dan mungkin alangkah baiknya kalau data itu sudah clear semua ya, Pak. Jadi sudah Mm-mm-mm. sepaket yang diterima itu sudah sesuai dengan data ataupun nilai manfaat yang sebenarnya. Begitu, Pak. Siap. Terima kasih, Mas Febrian. Baik, siap Pak Ya, Eko. Terima kasih demikian. untuk pertanyaannya. Oke. Oke, selanjutnya dari Satker 230046. Sian, para narasumber, izin kami dari Satker 230046 ingin ada sharing lah, katakan ini materi baru, dan juga kami ini adalah ASN pemerintah daerah. Izin pertanyaan pertama untuk PT Taspen. Apakah untuk aplikasi yang halo, dengar suara saya? Baik, terdengar Pak. Izin mau bertanya sedikit terkait dengan ini materi baru. Apakah yang dikembangkan oleh PT Taspen aplikasi tersebut khusus untuk ASN pusat atau ASN keseluruhannya? Izin kami karena kami pegawai Pemda, apabila memang sedemikian, mungkin perlu juga dari PT Taspen untuk ada istilah terintegrasi dari Pemda untuk khusus untuk pensiun bisa proses sama. Itu yang mungkin karena ini materi baru ya, kami baru dengar ini sehingga nanti ke depannya apabila ada memang kalau memang
ASN Pemda itu tidak dibayar melalui Taspen, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau memang ini melalui Taspen semua, mungkin perlu ada aplikasi yang terintegrasi oleh aplikasi yang dibayar oleh Pemda, sehingga kami juga nanti ke depannya bisa urus. Tadi saya ikut materinya bagus sekali, sehingga kami juga bisa mengikuti langkah-langkah yang ASN pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mungkin ini untuk Pak Bandung, mungkin terkait dengan di Cipai. Memang kami, Satker kami memang belum daftar. Apakah ini harus wajib daftar atau gimana itu Pak Bandung, sehingga kami sampai saat ini memang kami belum transaksi melalui di Cipai gitu Pak. Dan juga yang ketiga untuk mungkin terkait dengan Pak Bandung juga, kami kebetulan realisasinya masih di anggaran yang terblokir. Memang kami dapat tambahan anggaran, tetapi terblokir, sehingga kami tidak bisa melaksanakan kegiatan itu, kurang lebih 385 juta yang diblokir. Itu anggaran tambahan dari eselon 1. Tapi terblokir sehingga mengganggu realisasi kami. Itu mungkin 3 hal yang perlu kami sampaikan untuk Pak Bandung sama PT Taspen. Perkenalkan diri, nama saya Mario. Terima kasih. Halo. Ini kayaknya mati. Baik, Bapak Mario ya, Pak? Halo. Halo, selamat. Ya, Pak Mario. Pak Mario ya? Ya. Ada gangguan ya, Pak? Ini kayaknya. Sudah ada, suara saya sudah ada, Pak? Sudah terdengar, belum, Pak, untuk suara? Belum, Pak. Ada gangguan kayaknya, Pak. Sudah. Oh ya. Ini mohon izin, Pak, saya menjawab. Sudah terdengar ya, Pak ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, baik. Ya, dari sisi Taspen, Pak ya, di pertanyaan pertama. Tadi ada pertanyaan untuk PNS daerah apakah sudah bisa melakukan program ini atau program integrasi melalui aplikasi ini. Nah, untuk sementara ini masih PNS secara vertikal, Pak, atau PNS pusat. Untuk PNS daerah otonom ini masih belum, Pak. Jadi untuk PNS daerah otonom ini masih melakukan yang pertama bisa secara fisik datang ke Taspen, atau yang kedua melalui online, itu melalui aplikasi tos.taspen.co.id, Pak. Itu dengan melakukan upload file ataupun upload berkas dengan format PDF. Nah, mungkin seperti itu, Pak, dan mungkin menjadi masukan untuk kami agar kedepannya bisa program ini diaplikasikan kepada PNS daerah otonom. Jadi seperti itu, Pak Mario. Mungkin penjelasan saya sudah jelas, Pak. Maaf, ini internet di kantor gangguan semuanya. Belum, Pak. Belum dengar, Pak. Coba ulangi lagi, Pak. Oh ya, mohon izin, Pak ya. Ya. Jadi untuk PNS daerah otonom ini memang belum, Pak. Siap. Ya, saat ini memang belum, dan yang pertama dilakukan masih untuk PNS pusat atau PNS vertikal, Pak. Gitu, dari kementerian. Ya, jadi program ini masih sangat baru dan harapannya ke depannya juga bisa kepada PNS daerah otonom. Gitu. Dan ini menjadi usulan yang baik untuk kami, Pak. Apa kendalanya sehingga kami dari daerah itu tidak bisa ikut di situ, Pak? Untuk kendalanya yaitu perbedaan di aplikasinya, Pak. Gitu. Jadi untuk aplikasi yang digunakan dari PNS vertikal ini memiliki aplikasi sendiri, yaitu SIM web keuangan, Pak. Iya, SIM web keuangan. Iya, untuk PNS daerah ini masih menggunakan SIM gaji, Pak, yang berbasis desktop. Dan beberapa sudah ada yang web. Nah, nanti ke depannya memang akan mengarah ke sana, Pak, untuk PNS daerah otonom itu bisa melakukan klaim secara otomatis, dan ini menjadi pilot project buat kami untuk PNS yang secara vertikal, yang mana
tidak memerlukan pemberkasan secara upload gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal yang baik Pak ke depannya agar mempermudah dan mensejahterakan para peserta, yaitu aparatur sipil negara gitu. Oh, siap. Terima kasih Pak ini atas penjelasannya. Karena tadi saya dengar itu hanya berbicara masalah pegawai pusat. Apakah kami pegawai daerah ini apakah ada regulasi yang berbeda sehingga kami tidak bisa masuk di situ gitu. Itu yang mungkin menjadi pertanyaan saya Pak dari lubuk hati saya, itu sehingga ingin bertanya, ingin tahu gitu apa penjelasan dari khususnya dari PT Taspen gitu. Sehingga kami pegawai daerah mungkin ke depan mungkin juga perlu karena sangat bagus tadi kalau terintegrasi dengan aplikasi tadi dikaji web dengan aplikasi Taspen, apabila kita pengurusan itu kan tinggal isi aja kan, itu secara terkoneksi gitu. Sehingga kami ke depan juga mungkin perlu pegawai daerah perlu diupayakan sehingga sama dengan pegawai ASN pusat. Demikian Pak. Siap Pak Mario. Dan saya mungkin menambahkan Pak, untuk saat ini mungkin misalnya ada rekan-rekan yang akan pensiun itu bisa juga melalui online Pak, melalui tos.taspen.co.id Pak. Oh gitu. Yang tadi saya paparkan. Jadi di sana juga bisa, namun memang masih melakukan upload pemberkasan Pak secara online. Jadi seperti itu. Ya. Oke Pak, itu. Terima kasih Pak. Baik Pak Mario, terima kasih. Kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak dari pihak KPPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Bandun. Baik, terima kasih Pak Marlo atas pertanyaannya. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya tadi pertanyaan dari Pak Marlo masih ada yang harus dijawab oleh Mbak Mada. Kami persilakan Mbak Mada untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mario. Ya, baik, terima kasih Mbak Aza. Baik, mohon izin Bapak. Untuk pertanyaan pertama tadi mengenai DJP ya? Iya, betul Mbak Mada. Oke, baik. Jadi untuk DJP di tahun 2024 ini dia akan menjadi wajib sebagai persyaratan untuk mengajukan UP dengan nilai di atas 20 juta. Jadi apabila akan mengajukan UP yang di atas 20 juta, maka wajib mendaftarkan admin DJP. Kalau yang di bawah 20 juta gimana Pak Mada? Kalau di bawah 20 juta berarti tidak wajib, namun kami sarankan ya Bapak karena akan ada reward juga nanti bagi Satker dengan transaksi DJP terbanyak, nanti akan ada rewardnya. Kemarin kan sempat kita undang juga tuh terkait dengan acara implementasi DJP, lalu ada diberikan reward juga bagi Satker yang melakukan transaksi terbanyak, sehingga kami mendorong para Satker untuk menggunakan DJP juga. Mohon izin Mbak Mada, ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mada, bahwa kalau usernya harus bendahara ya, itu yang mendaftarkan ya, bendahara ya. Dan juga langkah-langkah yang mungkin nanti langkah-langkah untuk pendaftarannya mungkin nanti Mbak Mada mungkin kirim ke saya, mungkin nanti kami sampaikan ke BPK, sehingga kami juga mungkin untuk ke depannya mungkin kami daftar dulu, aktifasi dulu, baru nanti apakah mau digunakan atau gimana itu kembali ke BPK. Demikian mungkin Mbak Mada. Oke, siap. Baik, mohon izin Bapak, kalau untuk usernya itu nanti ada beberapa role, namun secara umum yang perlu didaftarkan yang pertama adalah adminnya. Admin ini bisa juga sebagai bendahara, lalu ada pejabat pengadaannya, dan juga nanti PPK dan KPA selaku approvernya. Nanti untuk teknisnya, juknisnya akan saya kirimkan ke Bapak. Lalu nanti apabila mungkin Bapak butuh asistensi, misalnya kayak pengen langsung aja nih daftarin, itu bisa datang ke KPPN, nanti akan diasistensi oleh saya dan rekan-rekan.
Siap. Izin apa namanya ada tadi untuk pejabat pengadaan barang jasa. Kebetulan kami punya itu apa namanya pengadaan barang jasa juga usernya harus didaftar gitu. Iya, betul. Ini kebetulan. Apakah tidak langsung dari PPK itu aja apa usernya untuk apa namanya ya sekaligus pengadaan barang dan jasa. Karena kami di sini pengadaan barang jasa itu yang pegang PPK dan APBD menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa, PPK APBN menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa APBD gitu. Itu apa salah satu atau bisa harus pejabat pengadaan barang dan jasa gitu Mbak Mada? Oh ya baik, mungkin ini karena terkait nanti ada role approver, kemudian pemesan dan lain-lainnya ya. Jadi sepertinya nanti akan dibuatkan satu orang namun memiliki dua role seperti itu. Oh gitu. Jadi siap, misalnya siap. Ya. PPK bisa merangkap jadi pejabat pengadaan barang dan jasa. Ya nanti untuk teknisnya akan kita lanjutkan saat pengiriman jenisnya juga. Siap. Oke. Terima kasih Mbak atas informasinya. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan kedua juga tadi ya, Bapak? Untuk Pak Bandun, sebenarnya untuk Pak Bandun terkait dengan pelaksanaan. Kebetulan saya monitoring di realisasi saya masih di bawah 30. Karena memang kemarin kami dapat tanggal 12 Juni kami dapat anggaran tambahan anggaran 397 dari eselon 1. Nah, sedangkan 385 sekian itu terblokir gitu, diblokir gitu, masih diblokir sehingga kami realisasi kami awalnya sudah mendekati 50 turun menjadi di bawah 30. Sehingga langkah-langkah yang kami harus lakukan sehingga apakah itu tidak mempengaruhi IKPA kami termasuk IKPA APBN gitu. Itu mungkin perlu kami penjelasan dari Pak Bandun. Kurang lebih begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mario. Suara saya terdengar ya Pak Mario ya? Dengar Pak. Oke. Ini juga buat hacker yang lainnya gitu Pak. Memang kadang-kala dalam rangka pengelolaan pelaksanaan anggaran pagi itu kadang-kadang ditambah dari kantor pusat gitu ya Pak ya. Terutama kawan-kawan di yang sangat teknis gitu kan. Nah, tentunya penambahan pagi itu harusnya disikapi dengan melakukan revisi pada halaman 3-nya. Nah, apabila memang masih terdapat blokir, tentunya ini harus segera dilakukan revisi, gitu ya. Sehingga katakanlah yang 4 bulan Agustus gitu tidak bisa direalisasi, September juga tidak bisa direalisasi, maka RPD halaman 3-nya untuk Agustus dan September tersebut jangan ditempatkan uang tersebut gitu ya. Jangan direncanakan uang tersebut. Nah, boleh aja direncanakan nanti di triwulan ketiga gitu, di bulan Oktober gitu misalnya. Monggo silakan Bapak-bapak dan Ibu melakukan itu. Nah, itulah karena itu maka memang kan kalau kita lihat proses pembukaan masa revisi itu kan bisa dilakukan pada awal masa-masa tribulanan gitu. Nah, karena pada saat itulah para KPA, PPK dapat menyesuaikan rencana dengan dana yang ada. Nah, ini juga menjadi menjadi ini bagi satker lainnya tentunya yang dana-dananya sedang diblokir gitu ya. Jadi jangan terus karena diblokir terus dianggap ya sudah ditahan aja di bulan Juli gitu. Nggak boleh itu. Harusnya disesuaikan. Kalau bisa ya digeser RPD-nya ke bulan-bulan setelahnya, katakanlah September atau bagaimanapun Bapak-bapak dan Ibu memperkirakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Seperti itu aja Pak Mario, bisa disesuaikan di halaman. Jadi kalau yang terblokir itu kami bisa taruh di triwulan 4 di bulan November, Oktober, November, Desember. Silakan Pak. Mungkin nanti kami karena triwulan 3-nya sudah lewat revisinya, mungkin nanti kami triwulan 3-nya kami akan menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Pak Pandu. Demikian mungkin kurang lebih
dalam Iya, Pak. Oke. maaf. Terima kasih Pak atas informasinya dari Pak. Sama-sama, Pak Mario. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Baik, terima kasih Pak Bandung atas jawabannya. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Atau Bapak Ibu, apakah suara sudah terdengar? sudah terdengar? Ya, izin saya Wildan dari petugas SKPP. Izin bertanya terkait untuk data yang diinput terutama pada FPP itu kan ada empat data utama. Data pokok, data detail SK pensiun, data keluarga, dan data keterangan kuliah. Kan ada 4 pokok inti. Mungkin kalau 3 data pokok utama itu kan yang data pokok pegawai, data detail SK pensiun, sama data keluarga, mungkin masih sama dengan SKPP, jadi bisa diimpor. Nah, tapi kalau untuk data keterangan kuliah ini kan, ini merupakan hal yang baru ya, terutama pada FPP ini. Sebelumnya dari waktu proses SKPP belum ada data keterangan kuliah ini. Mungkin dari pihak Taspen atau dari pihak narasumber pemateri hari ini ada penjelasan lebih lanjutnya, terutama terkait pengisian data keterangan kuliah ini pada bagian FPP. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Izin. Mohon Bapak, izin, Ibu, apakah suara sekalian. saya terdengar? Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Widan Kamal atas pertanyaannya terkait dengan SKS atau surat keterangan kuliah atau bisa juga disebut dengan surat keterangan sekolah untuk anak yang lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun masih kuliah ataupun masih sekolah, belum bekerja dan belum menikah. Nah, itu berhak untuk mendapatkan tunjangan anak ya Pak Wildan. Jadi untuk perekamannya mungkin bisa dilakukan sesuai dengan surat keterangan kuliah yang telah diterbitkan. Biasanya setiap bulannya untuk instansi itu dalam melakukan penggajian itu mengusulkan surat keterangan kuliah agar tunjangan anak dari peserta itu dapat masuk. Nah, nanti surat keterangan kuliahnya ketika akan pensiun itu bisa diajukan sesuai TMT-nya, sesuai dengan tanggal yang telah diajukan dari SKS-nya sampai dengan bulan November di tahun berkenaan untuk semester yang bersangkutan atau semester yang tertera pada surat keterangan kuliah tersebut. Jadi itu berlaku kurang lebihnya 1 semester. Jadi begitu Pak Wildan, mungkin bisa saya buka sharing diskusi apabila masih ada kejanggalan ataupun pertanyaan.
izin menambahkan Bapak Ibu semuanya, para pengelola gaji ya. Halo, apakah suara saya terdengar Mbak Asa? Halo, terdengar ya? Mbak Asa, suara Sudah. saya terdengar Mbak Asa? Sudah Izin terdengar, Pak. menambahkan Bapak Ibu, ini terutama buat para pengelola gaji ya, PPAPP, ataupun sebenarnya KPA gitu ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Bahwa dalam komponen pembayaran pegawai, ini bicara tidak hanya sekedar pensiun atau tidak pensiun ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi mungkin kayak saya gitu yang udah berumur gitu, anak saya kan sudah dewasa, sudah selesai SMA gitu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, ketika dia berusia di atas 21 dan sampai dengan 25, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus memastikan di dalam BPP-nya untuk bisa menginput surat keterangan kuliah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dan ini harus dilakukan tiap Januari atau awal tahun. Nah, inilah yang menjadi kontinuitas antara data yang ada di KPPN dan ada data yang di Taspen gitu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu itu selaku PPAPP tertib mengawasi ini terhadap para pegawainya, artinya monitoring terus dilakukan terhadap para pegawai yang anak-anaknya sudah dewasa, maka diwajibkan untuk itu tadi mengisi atau menyampaikan informasi tentang surat keterangan sekolah atau kuliah gitu ya. Nah ini, jadi mohon diperhatikan kembali karena kalau tidak maka otomatis pada anak bersangkutan akan tidak lagi dibayarkan tunjangan anaknya yang sebesar 2% dan juga berasnya ya. Nah, ini kan agak besar tuh Bapak ya, kalau ngomong 2%-nya mungkin kecil, tapi kalau ngomong berasnya besar loh Bapak dan Ibu ya, berasnya cukup lumayan loh besarannya karena 10 kilo kan. Nah ini akan diperhatikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu semuanya para pengelola GBP ya, para pengelola GBP gaji web ini. Nah, kalau ini di lingkungan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu telah tertib tiap Januari dilakukan update gitu kan. Tentunya nanti ketika persiapan menjelang pensiun yang kita tadi sudah nyatakan dalam bentuk interkoneksi ini terlaksana, tentunya kendalanya menjadi minimal gitu ya Pak ya. Mungkin itu tambahan dari kami di KPPN. Terima kasih. Terima kasih Pak Bandung Supardi atas masukannya. Ini sangat betul sekali Pak. Jadi terkait pelaporan surat keterangan kuliah ini sangat penting karena itu berpengaruh kepada tunjangan anaknya. Jadi untuk pelaporan ini sebisa mungkin apabila Bapak Ibu atau rekan-rekan dari PNS itu sudah pensiun, itu wajib melaporkan surat keterangan kuliahnya setiap pergantian semester. Karena untuk surat keterangan kuliah ini tidak bersifat rapel ya Bapak Ibu. Jadi misalnya sebenarnya anaknya masih kuliah. Nah, namun tidak pernah melaporkan surat keterangan kuliahnya, baru dilaporkan 3 bulan kemudian. Nah, itu tidak bersifat rapel Bapak Ibu untuk hak atas manfaat tunjangan anaknya. Dia akan dimunculkan di bulan selanjutnya untuk tunjangan anaknya. Jadi, untuk administrasi surat keterangan kuliah ini kami harapkan dapat tertib Bapak Ibu, karena itu berpengaruh terhadap tunjangan anak dari peserta ataupun PNS yang bersangkutan. Jadi seperti itu mungkin saya menambahkan sedikit. Terima kasih Pak Bandung Supardi atas masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Febrian atas jawabannya dan Pak Bandung juga atas tambahannya tadi. Selanjutnya apakah ada dari Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan lagi? Izin Mbak. Silakan Ibu. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi sempat keluar, mungkin tadi sudah sempat ada yang bertanya.
Tapi karena tadi saya jaringan agak jelek, jadi sempat keluar, jadi saya ingin bertanya. Berarti ini kan kita nginput untuk SKPP-nya, pengajuan SKPP-nya sebelum tanggal 10 pas pegawai masih aktif. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya ternyata kan kami masih yang menerbitkan perteknya dari eselon 1. Kalau perteknya ternyata sampai tanggal 10 belum ada, berarti tetap nggak bisa ya kita mengajukan SKPP-nya. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan dan jawabannya. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Ibu Riri atas pertanyaannya. Jadi mohon izin kalau untuk SKPP itu memang dokumen triggernya atau istilahnya dokumen yang membuat ia boleh membuat SKPP itu adalah SK pensiunnya. Sehingga memang apabila belum ada SK pensiunnya, maka belum bisa membuat SKPP. Jadi terkait dengan tanggal 10-nya, apabila karena SK pensiunnya belum turun, lalu jadi nggak bisa bikin di tanggal 10 bulan masih aktif bekerja, maka tidak bisa ikut percepatan, sehingga nggak bisa istilahnya cair pensiunnya di tanggal 1 bulan pensiunnya. Mungkin itu saja sih, namun kalau untuk terkait dengan penerbitan SK pensiunnya mungkin internal Satker, mungkin harapannya nanti dari pusatnya akan bisa lebih cepat lah, mungkin karena terkait dengan adanya integrasi pelayanan pensiun ini. Mungkin segitu dari saya. Apabila ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Mada atas jawabannya. Bagaimana Ibu Riri, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Mbak, terima kasih banyak Mbak Mada. Baik, terima kasih Ibu Riri atas pertanyaannya. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau langsung open mic. Atau mungkin bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi bagi Bapak dan Ibu, mari kita akhiri acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Namun mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Pak Bandung. Silakan Pak Bandung. Terima kasih Mbak Ansyah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat, para peserta kegiatan kita kali ini. Mungkin apa yang kita lakukan pada kali ini, terutama dalam rangka persiapan mengenai data FPP ini, akan menjadi perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pengelola PPAPB. Tentunya ini tujuannya utamanya adalah agar pada saat pengajuan pensiun, para penerima manfaat dapat terlayani dengan lebih cepat gitu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Nah tentunya ini menjadi menjadi keuntungan buat kita semuanya, agar ini bisa juga nanti disosialisasikan di lingkungan Satker ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga, kumpulkan pada saat rapat bersama, mungkin gitu ya, diberi penjelasan kepada para pegawai gitu, terutama yang mohon maaf ya, yang mau katakanlah tahun atau 2 tahun menjelang pensiun gitu ya.
memberikan pemahaman kepada para pegawai bagaimana mereka harus mempersiapkan diri di dalam persiapan masa pensiunnya. Sama, saya juga tinggal 5 tahun, 6 tahun lagi kan, jadi saya juga perlu juga memperoleh informasi ini. Sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya tentunya, dengan harapannya itu tadi bahwa proses pembayaran pensiun kepada yang bersangkutan tidak terhalang dan segera dapat terlaksana pembayaran pensiunnya. Demikian juga dalam rangka pengelolaan keuangan bahwa pada Ibu, para PPK, PPSPM, bendahara, gitu ya, kembali kita ingatkan untuk selalu melihat kembali terhadap apa yang dilakukan di dalam rangka proses pembayaran, melakukan proses pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tentunya harapan pengelolaan keuangan yang menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat luas, terutama di NTB ini. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih dari kami atas atensi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih juga Bapak-Bapak dari PT Taspen Persero, Pak Febrian, gitu ya. Mungkin kerjasama ini dapat kita lanjutkan terus, gitu Pak ya. Kita akan bersinergi. Mudah-mudahan itu akan membantu para ASN tentunya, gitu ya, untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya kembalikan lagi ke Baik, Pak. siap Pak Supardi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bandung. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Mada, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Aza. Mohon izin Bapak Ibu mungkin sedikit menambahkan ya. Tadi kan kita sudah membahas teknis untuk pengajuan SPP-nya ya. Mungkin kalau Bapak Ibu coba sekarang, menunya masih belum muncul karena memang masih piloting untuk satker kementerian atau lembaga pusat saja. Untuk yang di vertikal, yang di lingkup kita, itu kemungkinan baru akan muncul nanti di 1 Agustus. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa coba di tanggal 1 Agustus untuk pegawai yang akan pensiun di bulan September. Jadi nanti apabila misalnya ada kendala bisa konsultasi ke kami melalui 3 kanal seperti biasanya. Yang pertama yaitu konsultasi secara offline, langsung datang ke KPPN Mataram. Yang kedua konsultasi online di Microsoft Teams ini. Kemudian yang ketiga melalui tiket Sakti. Ya, mungkin segitu tambahan dari saya. Lebih kurang maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mada atas tambahannya. Mungkin dari Mas Febrian ada lagi tambahan, Mas? Baik, terima kasih Mbak Aza. Mungkin dari saya, karena ini belum dimulai ya, dan akan dimulai di bulan September ya, awal Agustus. Nah, mudah-mudahan penyelenggaraan ini bisa dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga mudah-mudahan mudah untuk berkoordinasi apabila Bapak Ibu dari KPPN Mataram ataupun dari Satker-Satker memerlukan bantuan ataupun memiliki pertanyaan bisa menghubungi kami. Mungkin saya bisa share kontak terkait dengan ketaspenan, yaitu mohon izin bisa dicatat di 0881 08254 0989. Jadi Bapak Ibu yang ingin menanyakan segala informasi terkait dengan ketaspenan bisa melalui WhatsApp di kami, kepesertaan aktif PT Taspen Persero. Nanti dengan saya sendiri yang akan menjawab segala pertanyaan Bapak Ibu. Dan mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat mempermudah ASN ketika memasuki masa BUP, mendapatkan hak manfaat secara tepat waktu dan keefektifan dan mempermudah Bapak Ibu seluruhnya dalam menerima hak manfaat dari PT Taspen Persero. Mungkin kurang lebihnya dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penyelenggara, kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi dari kami. Kiranya kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kata yang saya berikan. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Febrian. Dan Bapak dan Ibu, kita telah sampai pada akhir acara. Luar biasa sekali, hari ini kita telah mendapatkan informasi terkait dengan integrasi pembayaran pensiun antara gaji web dengan aplikasi yang dimiliki oleh PT Taspen. Walaupun pada saat ini memang belum dapat kita implementasikan pada satker kita masing-masing, belum dapat kita implementasikan pada satker kita masing-masing, namun harapannya materi pada hari ini dapat menjadi informasi tambahan dan juga sebagai bahan persiapan bagi Bapak dan Ibu nantinya untuk menghadapi ketika integrasi ini telah diterapkan di seluruh satker nantinya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Pak Bandung, Mbak Mada, dan juga Mas Febrian dari PT Taspen. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, Bapak dan Ibu PPK, PPSPM, dan juga PPABP, Satuan Kerja Lingkup KPPN Mataram. Dan selanjutnya saya Azah selaku MC mohon pamit undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang dan terima kasih Mbak. Selamat siang. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya untuk mengisi absensi di link 3 CSO KPPN Mataram. Link sudah kami bagikan di kolom chat. Terima kasih.